Deg-degan, oh udah jalan kalau deg-degan pasti ada kan, kita normal. Statusnya ditetapkan sebagai tersangka gimana? Komentarnya sendiri. Komentarnya, nah, Mungkin saya kenalkan, saya Doli Sangaji bersama dengan partner saya, khusus Marsa Besi, adalah kuasa hukum baru dari Mbak Tiara Marlin. Kemudian hari ini tepat pada tanggal 15 Juni 2022 atas panggilan penyidik Polres Krimsus Depok dalam rangka dipanggil untuk memberikan keterangan tambahan terkait dengan status klien kita yang ini adalah tersangka. Persiapannya ya seperti yang dulu, apa yang harus disampaikan oleh beliau seperti yang dulu, tetap pada komitmen bahwa perlu kita sampaikan bahwa memberikan bantuan hukum kepada TT ini adalah bagian daripada supremasi hukum, menegakkan supremasi hukum, dan kemudian kita mendampinginya ada bagian daripada akses legal of counsel untuk menegakkan dua akses for law ya. Artinya bahwa tidak muluk-muluk hari ini jadi tersangka dan kemudian ditahan oleh kepolisian, tidak. Karena pasal pencemaran nama baik ini tentu butuh kajian yang mendalam ya, dan kita harus hadirkan beberapa bukti, beberapa saksi, termasuk saksi ahli dalam hal ini untuk kemudian memperkuat posisi Teteh sebagai status tersangka saat ini. dibikin tenang lah. Iya, harus dibikin tenang, tidak boleh tegang-tegang ya. Kita butuh enjoy karena pada dasarnya segala sesuatu, baik itu persoalan penyelesaian hukum pidana ya, kasus apapun itu dia, kita harus mengambil satu langkah, yakni pendekatan restoratif justice, itu yang kita mau. Sampaikan juga ya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh informasi awal gitu oleh Pak Dodi, dan tidak menutup kemungkinan bahwa ternyata informasi ini sudah juga disampaikan dalam gugatan perwalian saat itu ya. Itu juga keluar, dan informasi ini ya udah menyebar luas lah kayak gitu. Bang, peluang damai emang masih ada Bang, mengingat statusnya sekarang sudah dinaikkan jadi tersangka gitu. Maupun jadi tersangka apapun itu caranya, tetap ada upaya damai. Jadi istilahnya penyelesaian sengketa pidana itu ada pendekatan restoratif justice lah ya. Kita masih berupaya agar supaya ini kita istilahnya cooling down, tidak tergesa-gesa juga. Artinya bahwa semua pihak itu ingin damai lah ya. Artinya apa? Artinya dengan kondisi perkara ini yang membuat bahwa Mbak Marlin ini ya jadi terganggu juga, rumah tangganya juga terganggu lah, ya kan? Apalagi Mbak Marlin ini adalah udah punya 5 anak, dan paling kecil itu adalah 1 tahun lebih ya, kurang lebih. Kan kasihan, istilahnya. Ya banyak harus diurusi masa depan anak-anaknya. Ya kita nggak mau lah kalau seandainya ini diperpanjang. Kita butuh untuk ya istilahnya perdamaian itu bisa terjadi antara Faisal dengan pihak Vital. Berarti dari Teteh sendiri berarti udah siap damai juga ya Teh sama Pak? Keinginannya mengajukan damai. Pertama juga kita sih sudah 3 kali sebenarnya sama kemarin juga sebenarnya kita pengen ketemu 4 mata sama Bapak Haji Faisal sama Pak Sandi juga gitu. Cuma ya mungkin sedikit tambahan ya. Ya memang ini kan harus diluruskan bahwa persoalan ini kan harus dari pihak Pak Haji Faisal juga sendiri harus tahu bahwa terkait persoalan ini bukan mutlak dari pihak klien kami sendiri, tapi memang sudah mendapatkan informasi dari pihak-pihak media lain, dan juga klien kami ini juga mendapat informasi itu dari bapaknya Vanessa Angel sendiri, gitu loh. Makanya setelah itu klien kami komunikasi dengan bapaknya Vanessa Angel. Setelah bapaknya Vanessa juga sudah memaafkan, dan bapaknya Vanessa juga buat surat pernyataan bahwa ia memaafkan klien kami, ya sudah clear, begitu loh. Mungkin itu saja. Berarti itu mungkin ada alasannya mengajukan damai itu. Mengingat kemarin kan sudah dapat surat juga. Ya iya, alasannya itu yang nggak tahu jadi susah dihubungi sekarang. Iya. Kita udah ini kok udah diatur jadwalnya untuk Berarti akan ketemu ya tapi kita 4 mata gitu.
kemarin secara kekeluargaan. Ya, saya berharap bahwa semua Ya kita berharap sih kalangan yang bisa baik-baik aja. berdoa baik-baik saja supaya untuk persoalan damai ini bisa terkendali. Ya udah pasti. Artinya begini, setiap manusia itu tak luput dari kehilapan dan kesalahan. Jadi begitu pun dengan Teteh. Artinya proses ini tetap berjalan, kita percaya pihak penegak hukum tetap melanjutkan proses ini berjalan. Artinya tidak menutup kemungkinan bagi kedua belah pihak antara kita dengan pihak Faisal untuk kemudian kita berdamai. Saya kira seperti itu ya sementara ya. Intinya kita mematuhi proses penyelidikan dan oleh penyidik dan itu tetap berjalan. Apa yang di dalam ditanyakan ya seperti awalnya ketika dipanggil, jadi nggak terlalu banyak. Ada beberapa pertanyaan Ya, sekitar 8-10 ya. Jadi begini, 8 tadi diminta keterangan tambahan, satunya sebagai tersangka ya. Jadi pertanyaan terkait masalah ada 5 pertanyaan, tapi mengulangi pertanyaan awal terkait masalah klien kita mendapat video itu dari mana, memang beliau yang mengupload sendiri. Terus kayak informasi dapat dari mana? Memang dapat dari Pak Dodi, ibunya Vanessa. Jadi itu saja yang ditanyakan, gitu. Jadi mendalami di situ saja. Nah, dan juga sudah ada surat pernyataan yang dibuat oleh Pak Dodi, yang menyatakan bahwa itu tidak masalah, memang benar. Pak Dodi yang sampaikan kepada klien kami, gitu. Untuk bukti mereka kan bukti petunjuk. Yang jelas kan bahwa dari pihak bapaknya Vanessa Angel juga mengakui bahwa iya, itu dia yang sampaikan kepada klien kami dan dia sudah membuat pernyataan. Itu menjadi bukti petunjuk untuk meringankan klien kami juga, gitu. Kita tetap mengatakan beraktuasi justice, gitu. Kita tetap berkomunikasi dengan pihak keluarga dari Pak Haji Faisal. Kita berharap supaya ini bisa secara keluargaan lah kita damai, gitu. Ya ada yang sulit. Tidak ada yang sulit sih. Semua Sebenarnya mudah-mudahan. pertanyaan yang kemarin dipertanyakan lagi gitu. Jadi pertanyaannya Mbak Tiara taunya dari siapa? Ya dari Pak Dodi. Ya kita bicara apa adanya gitu kan dari orang tua Indonesia. Tahu semuanya. Dan bahwa Tiara ini sebenarnya tidak ada unsur memihak antara satu pihak dan pihak lain dari Pak Faisal dengan Pak Dodi, nggak ada itu. Hanya sifatnya karena ditanya oleh netizen pada saat itu hanya menyampaikan informasi itu bahwa memang informasi itu dari Pak Dodi, itu aja. Jadi penekanannya di situ. Apa maksudnya mungkin baik berarti masih baik kok, kita nggak ada sama siapapun nggak ada. Jadi begini, supaya lebih simpel, kita menyerahkan proses penyelidikan ini kepada pihak penyidik, ya Polres Depok, dan proses hukum ini tetap berlanjut seperti apa. Tapi kita menghendaki ada pendekatan restoratif justice, kalau bisa dari pihak Haji Faisal bisa berdamai dengan kita.